Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, podcast yang kita laksanakan kali ini ialah terkait dengan agenda 2 dalam Lasar kali ini, yakni terkait nilai-nilai dasar ASN, yang mana nilai-nilai dasar ASN itu sudah menjadi salah satu bentuk yang harus diikuti, yang harus dipatuhi oleh setiap ASN. Kali ini, pada podcast kali ini sudah ada 6 orang yang akan menjadi narasumber saya, yang mana dalam nilai dasar ASN berakhlak itu ada 7 indikator, yang mana pertama berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, yang ketiga kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada kesempatan kali ini saya akan ditemani teman-teman untuk menjelaskan, memaparkan pemahaman teman-teman terkait nilai-nilai dasar tersebut. Yang pertama, untuk berorientasi pelayanan, mohon kepada Saudara Irfan Amir untuk menjelaskan pemahaman saudara terkait apa itu berorientasi pelayanan. Kepada saudara, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatan yang diberikan. Menurut saya, bentuk implementasi pada berorientasi pelayanan yakni memberikan pelayanan prima kepada pengunjung maupun narapidana. Salah satu bentuk pelayanan prima yang telah dilakukan pada UPT saya yakni yang pertama, ketika jam besukan berlangsung, para petugas selalu memberikan pelayanan yang prima. Seperti yang pertama, duta layanan yang terus mengingatkan para pengunjung untuk tidak membawa barang yang terlarang masuk ke area rutan. Yang kedua, para petugas pemeriksa barang yang terus melakukan pengecekan makanan dengan ketat. Dan yang terakhir yakni petugas PDU yang melakukan pemeriksaan stempel apabila pengunjung telah selesai membesuk dan ingin keluar dari area rutan. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Amir telah menjelaskan terkait berorientasi pelayanan, yang mana sudah melihat kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh baik itu narapidana maupun pengunjung yang datang ke lapas. Selanjutnya kita beralih pada indikator kedua, berakhlak, yakni akuntabel, yang mana di sini akan dijelaskan oleh Muhammad Fajar. Kepada saudara, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih atas waktunya, Pak Ahmad. Baik, untuk penerapan nilai akuntabel dalam UPT atau di Lapas Narkotika kelas 2 Sungguh Minasa, yang dimana akuntabilitas lebih menekankan terhadap di sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan dan secara transparan. Baik, untuk di Lapas Narkotika sendiri ke yang ada banyak hal yang mencakup hal tersebut di dalam akuntabilitas, dan salah satunya itu membangun budaya kerja yang berintegritas, yang dimana itu menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel di lapas membutuhkan komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh petugas. Pemimpin lapas memberikan contoh dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas, dan budaya ini akan tercermin dalam sikap terbuka, jujur, dan dipertanggungjawabkan dalam setiap keputusan yang diambil. Yang salah satunya yaitu di mana kita menekankan budaya mengusahakan sih budaya zero halinar, yang di mana banyak beredar di luar-luar lapas bahwa di dalam lapas terdapat banyak HP dan sebagainya. Nah, di mana pemimpin kami itu menekankan untuk memperketat pemeriksaan atau memperketat pengawasan di dalam lapas, di mana hal tersebut salah satu bentuk nilai akuntabilitas atau sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan ke depannya, dengan dibuktikan bahwa tidak adanya peredaran HP, narkoba, dan pungli di dalam lapas. Terima kasih. Baik, terima kasih penjelasannya Fajar Syate. Sudah cukup lengkap
ditambah juga beberapa implementasi di dalam kantor terkait akuntabilitas. Kemudian yang ketiga ada nilai kompeten dalam nilai-nilai dasar ASN. Kali ini yang akan menjelaskan saya serahkan kepada Saudara Wahyu Akbar untuk menjelaskan pemahaman saudara terkait apa itu kompeten. Kepada saudara saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Saudara Ahmad Ridwan atas kesempatannya. Terkait pengimplementasian nilai dasar ASN yaitu kompeten pada UPT saya yaitu urutan kelas 2B Kolaka, menurut saya sangat-sangat sesuai karena pada UPT saya urutan kelas 2B Kolaka kekurangan pegawai sehingga kami para petugas di rutan kelas 2B Kolaka harus dituntut untuk bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan. Misal, seorang anggota jaga terkadang juga harus bisa membackup pekerjaan staf apabila staf tersebut sedang DL atau cuti. Selain itu juga terkadang anggota jaga yang lepas piket membantu pekerjaan dari humas untuk mengambil gambar saat ada kegiatan-kegiatan tertentu di rutan kelas 2B Kolaka. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Wahyu Akbar telah menjelaskan terkait kompeten. Selanjutnya untuk narasumber yang akan menjelaskan terkait nilai dasar keempat dalam nilai-nilai berakhlak, Saudara Ahmad Syarif, silakan menjelaskan pemahaman saudara terkait bagaimana atau apa itu nilai harmonis. Kepada saudara saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini harmonis adalah situasi atau kondisi yang senang, ada timbal balik dan kerjasama yang erat di dalamnya. Dan di UPT tempat saya bekerja di rutan kelas 2 Masamba, hal yang kecil mungkin saya contohkan untuk implementasi dari nilai dasar harmonis itu ketika kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Nah, di situ ada rasa saling menghargai, kerjasama di dalamnya antara baik napi, sesama napi, pegawai napi, bahkan pejabat, dan di situ tercipta suasana yang sangat-sangat harmonis. Nah, mungkin seperti itu singkatnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Ahmad Syarif telah menjelaskan terkait nilai-nilai dasar harmonis. Selanjutnya untuk nilai dasar yang kelima yakni loyal yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Ibrar. Kepada saudara saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Loyal sendiri dari nilai ASN berakhlak itu berarti menjaga nama baik sesama ASN, baik itu nama baik kita sendiri, nama baik pimpinan, instansi, dan juga negara. Dalam hal ini, menjaga nama baik instansi itu sangat perlu, karena kan orang luar atau luar instansi kita tidak perlu tahu apa yang ada di dalam, apa yang terjadi di dalam instansi kita. Sebagai contoh, akhir-akhir ini banyak kasus mengenai di media sosial yang bisa kita lihat. Ada beberapa oknum dari instansi-instansi yang instansi luar yang bisa dibilang menjadikan nama instansinya sendiri. Tentunya ini merupakan hal yang sangat tidak bisa dibenarkan dikarenakan itu merupakan sebuah rahasia negara. Jadi pun ada hal-hal yang tidak bisa diterima dalam diri kita mengenai instansi kita, mungkin bisa dikomunikasikan kepada pimpinan atau sesama rekan-rekan di instansi kita sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Ahmad. Selanjutnya pada poin ke-6 atau indikator ke-6 dalam nilai-nilai berakhlak adalah adaptif, yang mana saya coba jelaskan sedikit terkait nilai adaptif ini. Yang mana nilai adaptif ini adalah bagaimana seorang ASN mampu melihat perubahan-perubahan yang terjadi baik itu di lingkungan dalam kantor maupun di lingkungan luar, sehingga bisa
beradaptasi dengan lingkungan tersebut dengan menumbuhkan atau mencari inovasi-inovasi terbaru dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Sebagai contoh misalnya dalam lapas, setiap pegawai harus mampu melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya ketika kita memberikan pelayanan informasi kepada pengunjung atau orang-orang yang masyarakat yang memiliki keluarga di dalam, sekarang tidak lagi secara tatap muka, itu bisa dilakukan menggunakan via WhatsApp atau via aplikasi online lainnya, sehingga memudahkan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Mungkin seperti itu. Selanjutnya untuk nilai terakhir dari nilai-nilai berakhlak ialah kolaboratif, dan pada poin ini akan dijelaskan oleh saudara Muhammad Fadel. Kepada saudara saya persilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi kolaboratif itu seperti memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Contoh berkontribusi yaitu seperti kontribusi antara Lapas Kendari dan pihak kepolisian dalam menyelenggarakan penggeledahan bersama di blok hunian di Lapas 2 Kendari. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman sudah menjelaskan terkait dua tema kita hari ini, yakni bagaimana pengalaman teman-teman selama belajar secara sinkronus dan asinkronus. Kemudian tema kedua yakni terkait nilai-nilai dasar ASN berakhlak, yang mana sudah dijelaskan dari teman-teman, sudah sangat lengkap bagaimana seorang ASN harus mampu melihat, mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai tersebut sehingga dapat menjadi ASN yang profesional dan dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mungkin sekian podcast kita pada siang hari ini. Semoga dapat memberikan pemahaman bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Ridwan.